Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama ekonom senior Indef, Busanul Arifin. Prof, kita lanjutkan. Jadi, kenapa selama ini yang dipermasalahkan adalah beras atau beras yang disimpan di Bulog, tapi kemudian ada penurunan mutu. Dan beras yang mengalami penurunan mutu ini apakah memang sudah benar-benar tidak bisa dijual dan selama ini diapakan? Baik. Sebetulnya ada pasar dari beras penurunan mutu itu, tapi nilainya masih bisa masuk buku, masih bisa tidak hilang di neraca, kira-kira seperti itu ya. Karena kita paham ada penggiling yang menggunakan rice to rice milling, jadi beras dipoles lah, disosok gitu. Ya. Nah, saya kemarin ke Cipinang itu melihat beras yang Anda sebutkan tadi sebagai impor tahun 2018, betul. Impor 2018 itu sebagian juga dari India, jangan lupa, bukan hanya dari Vietnam dan dari Thailand. Dan dari India, sorry to say, lebih buruk kualitasnya, dan saya lihat beras itu masih kuning. Saya tanya, ini apakah ada pembelinya? Katanya sih masih ada, katanya masih ada. Nah, tapi sekali lagi, cadangan yang aman itu yang dijadikan argumen pemerintah sekarang yang sebetulnya tidak terlalu baik menurut saya. Jadi bukan 1 juta, 1 ton, 1,5 juta ton, bukan itunya. Kalau itu kan kecil ya. Tapi sekali lagi stabilisasi ke seluruh Indonesia. Yang kita belum bahas, Mbak, dari tadi, kira-kira nanti apakah ada margin yang demikian besar dari impor? Iya, dan siapa yang diuntungkan dari margin itu? Ya, saya pikir itu mungkin yang ini ketahui oleh publik. Dan kita lihat ya, ada baiknya, ada dalam tanda kutip baiknya itu, harga di pasar dunia sekarang tidak serendah yang dulu. Kalau dulu harga pasar dunia itu 400 US dollar per ton atau lebih rendah ya. Sekarang memang sudah merambat naik 4,5 dan sepertinya marginnya nggak sebesar itu dulu. Per kilonya berapa? Berarti sekitar berapa per kilonya, Prof? Kalau di harga sekarang? Kalau masuk ke Indonesia, mungkin dengan impor dengan CIF mungkin masih sampai 7.000-8.000 ya. 7.000 sampai 8.000 per kilo. Itu yang dari Vietnam, yang harganya paling rendah. Harga Vietnam sebetulnya India lebih rendah lagi, tapi sepertinya kita nggak akan ambil dari India, dari Vietnam yang cukup rendah ya. Dan dari situ 7.000, 8.000 saya tidak tahu apakah masuk pleng sekaligus gitu. Dan saya pikir masyarakat kritisnya di situ, siapa yang menerima keuntungan ini? Kalau memang Bulog, oke lah masuk neraca Bulog kan gitu kan. Bulog BUMN dan neracanya harus dipertanggungjawabkan, fine gitu. Tapi orang khawatir kira-kira apakah Bulog mengerjakan semua sendiri, apakah itu suatu pertanyaan masyarakat di sana. Sehingga menjadi amat sensitif berita impor beras ini. Yang satu tadi kita sebutkan, kalau dia sampai menurunkan harga gabah petani itu disaster, itu bencana ya. Kalau tadi Pak Lutfi pasang badan bahwa dia untuk menjaga stok sepanjang tahun dan pada saat dibutuhkan, saya pikir apakah masyarakat mampu menerima atau tidak argumen itu, saya pikir itu yang akan berproses, akan ditunggu oleh masyarakat. Gitu. Tadi Anda bilang kalau per kilonya sampai di Indonesia sekitar 8.000, ini artinya untuk dijual di pasar medium sekitar berapa? 11.000, 12.000? Ada syarat, kalau pasar Bulog harus mengikuti HPP dong. Ya, HPP kan berapa? 84 kan, dan itu 86 ya, dan itu harus di situ juga, dan artinya Bulog ditakar, tidak boleh mengambil keuntungan lebih tinggi lagi. Yang mungkin karena nanti masuk KPSH, KPSH itu sekarang bahasa dulu KPSH itu operasi pasar ya. Kata kestabilan harga dan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. Nah, dari KPU itu sampai ke pasar, ya mekanisme pasar yang terjadi. Tapi kita paham penyaluran Bulog itu bukan hanya ke situ, ke golongan anggaran, dan sekarang sekali lagi Bulog dengan kualitas yang baik, yang komersial, dia sedang mencoba mencari outlet-outlet baru. Karena dia bikin rumah pangan kita, ya, dia bikin atau menyediakan pasti untuk PNS yang jauh-jauh itu masih Bulog juga. Dan persaingan ini logikanya makin banyak persaingan, harusnya harga beras tidak terlalu mahal dan harga beras di masyarakat masih 11,8 gitu ya, average ya. Memang ada yang 12 untuk itu yang medium. Nah, yang premium pasti lebih tinggi lagi. Apa bedanya medium dan premium? Yang premium adalah masuk karung, kemudian dikantongin, dicap. Kalau yang medium yang kita beli kiloan dengan curah.
Dan pasar di beras Indonesia makin berkembang, makin mengarah kepada pasar premium, dan bagi saya itu adalah kesempatan yang baik bagi petani dan penggilingan untuk menghasilkan beras premium tidak harus menggantungkan pada impor, kira-kira seperti itulah. Ya, itu namanya berdikari, mandiri, berdaulat. Kalau tadi kita misalnya hitung-hitungan kasarnya saja, misalnya dijualnya 11.000 per kilo. Artinya ada selisih di situ sekitar 2.000, berarti kali 1 juta ton kalau nanti jadi impor, ada keuntungan 2 triliun. Benar demikian? Dari impor beras 1 juta ton. Dan apakah sekarang kalau memang keuntungan masuk negara, kita kan fine aja, kita senang. Tapi kalau keuntungan itu tidak terdistribusikan dengan baik, itu ada isu ekonomi publik di situ. Dan sepertinya kita masyarakat menuntut penjelasan pemerintah mengenai isu ekonomi publik itu. Dan pemerintah harus menjelaskannya mengenai hal seperti itu. Apakah memang rente yang sedemikian besar itu, kalau sepenuhnya masuk pendapatan negara, fine mungkin kan, tinggal orang bagi-bagi keuntungan. Anda melihat ini masih ada cengkeraman kartel yang kuat, masih banyaknya mafia pangan di Indonesia? Mudah-mudahan ada yang mengusut mafia pangan itu, mudah-mudahan memang seperti itu. Dan tapi kalau logikanya gini, saya puluhan tahun saya meneliti beras ya. Kalau memang yang disebut mafia itu berkuasa sepanjang masa seperti itu ya misalnya ya. Tapi kalau once a while masuk akal gitu. Once in a while tapi 1 triliun yang masuk, Prof. Kata itu you cannot fool all people at all time kan gitu kan. Kalau logika mafia itu kalau memang ada penimbunan, ada main-main, kolusi harga, ada tangkap saja menurut saya kan. Tidak ada pilihan lain mengenai itu. Tapi kalau orang menjaga stok, kemudian ya stocking maksudnya, stocking dengan hoarding memang ada tipis bedanya, menyimpan dan menimbun bedanya, dan itu sudah masuk ranah hukum. Dan kita masih punya Satgas Pangan, jangan lupa itu ya. Satgas Pangan kalau sampai ada beras harga mahal seperti itu memang sangat-sangat dituntut kerjanya. Tapi sekarang hari ini kita membahas tadi dimulai dari awal, harga gabah petani yang rendah. Apakah Bulog harus mampu membeli dengan harga yang ditetapkan? Kalau HPP harga pembelian pemerintah untuk GKG kan 42 dong. 42, tapi sekarang di level petani sudah di bawah 4.000, Prof. Ya, average kalau data BPS sih tidak average, beberapa case ya. Data BPS masih kalau yang GKG 42. Karena sekali lagi di awal saya sampaikan, harga rendah itu bercampur aduk karena kualitasnya memang kena hujan, tidak ada bantuan pengeringan. Jadi konteksnya kalau memang pemerintah serius membantu petani, bantulah atau belilah dengan harga yang memang ditetapkan di HPP itu, simpel as that gitu. Kalau dijual ke tengkulak ya pasti lebih rendah lah gitu. Dan situ kita meminta Bulog melakukan penyerapan sebaik-baiknya. Baik, jadi kalau kembali lagi kepada statement Menteri tadi, Pak Lutfi gitu ya, dari Kementerian Perdagangan, kalau disimpulkan impornya itu untuk jaga-jaga, sementara kita semua melihat bahwa pemaparan dari Bulog misalnya tiga indikator kalau kita mau melakukan impor itu tidak terpenuhi. Satu, produksi tidak terkendala, jelas kita sedang panen, kemudian fluktuasi harga beras juga tidak mengkhawatirkan, setidaknya sebelum ada wacana ini tidak ada fluktuasi harga beras sampai sekarang, kemudian konsumsi untuk bantuan sosial beras juga masih cukup. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau Anda lihat, kenapa harus impor? Terlepas dari kapan impor itu akan dilakukan? Karena sosiologi dari masyarakat, psikologi masyarakat sekali lagi itu yang terpengaruh. Baik, saya mempertanyakan hal yang sama persis. Tadi saya katakan kalau memang ya salahnya memang rapat hari. Seharusnya setiap rapat impor itu dilaksanakan di awal tahun. Zaman dulu di awal tahun, kemudian beras datang pada saat yang dibutuhkan. Yang sekarang kalau wacana pada musim panen raya, saya pikir itu terlarang ya, dan itu tidak bagus. Pertanyaan saya sama, data saya menunjukkan hal yang sama. Jangan ada impor pada saat ini. Kalau memang dibutuhkan, karena konteksnya ini dugaan saya belum cek. Dugaan saya sama dengan di awal argumen saya, mencari beras sekarang is not that easy.
Beda dengan pada saat di luar pandemi. Tahun lalu bahkan Vietnam impor beras. Vietnam impor beras dari Filipina. Dari India maksud saya untuk masuk kebutuhan Filipina. Jadi di pasar global itu stok beras itu sangat tipis. Apakah Filipina lebih murah, Prof, dari Vietnam? Ya, gimana? Apakah Filipina lebih murah dari Vietnam? Filipina nggak kurang dong, produksinya lebih mahal lah. Jadi Vietnam menjual ke Filipina. Ingat Vietnam itu disubsidi oleh negara, Vienna Food-nya itu. Oke. Jadi kemudian apalagi di beberapa negara konsumen beras bertambah. Itu menarik. Jadi mungkin itu argumennya. Saya belum tanya langsung. Di Asia. Mungkin itu argumennya kan mungkin ya. Jadi khawatir tidak dapat barang di pasar global. Dan itu konsumsi beras meningkat tadi di negara-negara Asia maksudnya? Iya, dan sekali lagi konsumen non beras biasanya itu, yang biasanya konsumen non beras sekarang menjadi konsumen beras. Itu menarik. Brasil konsumsi beras, Turki konsumsi beras. Jadi pasar beras sangat tipis dan mungkin mereka khawatir mengenai itu. Dan sekali lagi dugaan saya pasar beras global harganya makin tinggi. Dan kembali ke kita, ke kesempatan Indonesia, bagaimana caranya daya saing beras kita menjadi lebih baik ya, sehingga daya saing itu adalah bahwa kalau memang kita surplus, nanti kita mampu mengisi pasar-pasar global gitu dong. Sebelum kita bicara daya saing dan bermimpi, sebelum kita bicara daya saing dan bermimpi untuk menjadi negara eksportir beras, karena kita sangat kaya dan bahkan dulu ketika Anda sarjana di IPB, teman-teman Anda orang-orang Vietnam semua yang sekarang jadi juragan beras semua di negara sana dan kita malah mengimpor dari mereka. Sebelum kita bicara daya saing beras di kemudian hari, Prof, bukankah sebaiknya terkait data ini masing-masing kementerian melupakan dulu ego sektoral, menghilangkan dulu ego sektoral masing-masing, dan bukankah sekali lagi kalau kita mengingat pernyataan Presiden ketika awal dulu tidak ada visi menteri, adanya visi Presiden. Apa yang Anda lihat dari cengkarut perbedaan data ini? Terakhir, Prof. Baik, terima kasih. Tidak, data setahu saya data tunggal, setahu saya ya. Data yaitu BPS. Kementan BPS, Bulog BPS, Kemendak menggunakan BPS. Kementan juga kalau BPS. Menurut saya masih menggunakan data lain keterlaluan ya. Data adalah sekali lagi pasti menggunakan data BPS. Beda-beda sedikit, saya pikir tidak jadi masalah. Tapi data BPS sudah menggunakan satelit, sudah menggunakan paling reliable ya. Namanya. Paling reliable ya. Angka sampel area. Jangan menggunakan data lain, Presiden dong yang nanti yang kena. Jadi singkat saja, Prof. Adalah tafsirnya, kemudian keputusannya, kemudian pertimbangannya. Saya pikir argumennya banyak di situ. Kita sudah bukan era tahun 2016-2017 dulu. Sekarang sudah menggunakan data tunggal dan semua menghargai data itu. Saya pikir begitu. Baik, jadi terakhir Prof, singkat saja saya ingin mendapat kepastian untuk meredam gejolak harga di tingkat petani saat ini. Karena adanya isu ini, apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Atau Presiden harus turun tangan, harus menyatakan bahwa tidak impor dilakukan nanti tahun depan. Jadi sekarang tidak akan terkendala. Seperti apa baiknya? Saya pikir kegedean lah, ketinggian kalau harus begini harus Presiden itu. Jadi pemerintah harus komunikasi dengan baik gitu. Sebetulnya bisa diselesaikan. Antar kementerian maksudnya ya? Ya, komunikasi publik dengan baik. Jadi tidak mungkin komunikasi publik tidak dilakukan dengan baik seperti ini. Dan demokrasi cirinya adalah sekali lagi semua orang berpendapat, tapi bagaimana pemerintah malah menyampaikan argumen yang baik dan dapat diterima. Jadi kalau argumennya yang sekedar argumen internal, argumen rapat di ruang rapat sajalah sana gitu. Nah, harus menurut saya seperti itu. Baik, Prof. Busanul Arifin, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu, Prof. Terima kasih. Pemirsa, informasi lain yang masih akan kami hadirkan usai jeda.